Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisla Otavia dengan NIM 230601019. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Willy. Di video kali ini saya akan membuat cara memasukkan database dari Apache NetBeans ke dalam localhost phpMyAdmin. Sebelumnya kita harus membuat desain seperti ini. Di sini saya menggunakannya untuk penulisan form peminjaman. Saya itu menggunakan label yang ini ya teman-teman. Dan untuk nomor peminjaman, tanggal peminjaman, ini mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, kode buku, dan judul buku itu menggunakan label yang seperti ini. Selanjutnya yang untuk kotak putih ini saya menggunakan text file. Text file yang ini saya menggunakan text file. Begitu juga untuk yang di sini, ini mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, kode buku, dan judul buku, dan juga dicari gambar. Dan jangan lupa kita ubah variabelnya, karena ini di nomor peminjaman, kita ubah variabelnya menjadi txt nomor no pinjam agar mempermudahkan kita untuk mengisi codingannya. Begitu juga dengan di tanggal peminjaman, kita ubah dengan txt tanggal. Di NIM mahasiswa kita ubah menjadi txt NIM. Di nama mahasiswa kita ubah menjadi txt nama, dan di alamat kita ubah menjadi txt alamat. Begitu juga dengan kode buku dan judul buku. Selanjutnya, untuk membuat simpan data, batal, dan hapus data, dan update data, itu saya menggunakan button. Ini button yang ini ya teman-teman. Jadi saya menggunakan button ini untuk menggunakan simpan data, batal, hapus, dan update. Dan jangan lupa variabelnya untuk diubah juga menjadi btn simpan, btn batal, btn hapus, dan juga btn update. Untuk tabel seperti ini, saya menggunakan tabel ini teman-teman ya. Jadi di sini kita akan masukkan nanti nomor NIM, nama mahasiswa, nomor telepon, dan alamat. Itu gunanya untuk menampilkan data yang telah kita masuk di dalam text file ini. Selanjutnya kita akan membuat database-nya ke dalam localhost phpMyAdmin. Pertama kita harus menghidupkan exam-nya. Ini udah hidup ya teman-teman. Kita harus hidupin Apache dan MySQL-nya. Saya di sini memakai exam control panel v3.3.0. Selanjutnya kita buka phpMyAdmin kita. Di sini localhost phpMyAdmin. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Dan kalau teman-teman ingin membuat database baru, itu kita tinggal gini aja, ketik baru, dan juga kita masukkan nama database-nya di sini. Misal karena kita itu mau peminjaman, saya membuat DB perpustakaan. Dan untuk tabelnya itu kita sesuaikan. Karena saya membuat tabel peminjaman, saya buat TBL. Karena di sini saya udah pernah buat tabel peminjaman, kita nggak bisa memakai lagi karena kita membuat tabel pinjam saja. Dan untuk jumlah kolomnya ini itu sesuai dengan di kolom di tabel ini, karena ada untuk menampilkan datanya nanti, yaitu ada nomor, NIM, nama mahasiswa, nomor telepon. Jadi ini ada 5 tabel. Kita buat sini jumlah kolomnya ada 5. Dan terus kita buat ini teman-teman. Nanti kita tinggal masukkan aja namanya apa, itu ada NIM, terus ini ada nama, ini ada nomor peminjaman, di sini ada alamat, dan di sini ada nomor telepon. Jadi di sini karena saya sudah membuat database-nya, ini saya membuat di DB UAS dan tabelnya itu peminjaman buku. Nanti akan tampil isinya seperti ini. Ada nama peminjaman, tanggal peminjaman, NIM, nama mahasiswa, alamat, kode buku, dan judul buku. Selanjutnya, kita akan memasukkan codingannya agar bisa menyambung ke dalam localhost phpMyAdmin. Pertama di situ saya di sini membuat koneksinya.
koneksi ini untuk menyambungkannya agar dia bisa terhubung ke dalam localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya kita akan memasukkan konektor penghubungnya ke dalam sini. Yang pertama, yang ini kita scroll aja ke bawah, ada Libris, dan kita pilih tekan kanan dan pilih add jar folder. Di sini kita pilih folder yang mau dimasukkan. Karena saya masukkan foldernya, itu saya pilih ini MySQL Connector 8.0.31 jar ini. Ini teman-teman. Fungsinya untuk menghubungkan agar localhost-nya terbaca di PHP MyAdmin database-nya. Selanjutnya kita buat koneksinya seperti ini codingannya untuk menyambungnya, dan jangan lupa memasukkan JBL ininya agar dia terbaca di localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya kita buat codingan di dalam button simpannya. Untuk codingan di button simpannya ini kita klik dua kali button simpan dan akan muncul codingan seperti ini. Ini codingannya, ambil koneksi dari kelas koneksi yang sudah kita buat. Kita masukkan ini untuk menyambungkan koneksi yang sudah kita buat tadi ke dalam codingan di button simpan. Selanjutnya kita masukkan insert into peminjaman ini agar dia menampilkan ke dalam database di localhost PHP MyAdmin kita tadi. Dan ini masukkan data dari text filenya. Makanya yang kita ubah variabelnya ini menjadi txt tanggal ini untuk memudahkannya nanti di sini. Txt tanggal, txt name, txt nama, alamat, kode buku, dan judul buku. Dan jangan lupa selanjutnya kita masukkan codingan seperti ini untuk memastikan dia nanti data kita berhasil disimpan. Nanti akan muncul tulisannya data berhasil disimpan. Dan yang codingan seperti yang ini, selanjutnya yang ini txt name set text dalam kurung tanda kutip itu untuk mengosongkan from setelah kita simpan. Nanti otomatis from di text file yang kita buat itu dia akan otomatis terhilang atau tandanya bisa kita buat data baru lagi. Nih. Dan untuk codingan hapus untuk codingan batalnya itu kita klik 2, dan ini kita cuma ubah ininya. Untuk di codingan batalnya kita cuma masukkan codingan yang ini txt no pinjam set text dalam kurung tanda kutip 2 ini agar dia untuk membatalkan data. Jadi dia menghapus seluruh data yang udah kita buat di text file tadi, otomatis akan hilang. Dan tampilannya akan seperti ini. Saya akan contohkan hasilnya kalau jika berhasil. Di sini saya akan menunjukkan hasil renderan kita tadi menggunakan apakah datanya masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin dan juga ke dalam tabelnya. Ini datanya udah ada karena ini di data sebelumnya udah saya coba. Pertama, nomor peminjaman jangan lupa kita isi. Selanjutnya tanggal peminjaman harus isinya seperti ini, harus tahun dulu, baru bulan, baru hari. Terus nih mahasiswa kita atau nih mahasiswa peminjam buku itu, nama mahasiswanya, dan juga alamat, dan juga kode buku dan judul buku. Dan kita coba akan tes simpan datanya. Data berhasil disimpan, akan muncul tulisan seperti ini apabila datanya berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan melihat di localhost-nya. Di sini saya sudah membuka localhost PHP MyAdmin dan juga kita harus mencari database yang kita buat tadi. Di situ saya ada DB UAS dan juga ada tabel peminjaman buku. Dan ini datanya yang berhasil masuk ke dalam database kita di localhost PHP MyAdmin. Sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara memasukkan database ke dalam localhost PHP MyAdmin melalui Apache NetBeans. Semoga teman-teman bisa memahaminya
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.